Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh asisten laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Juga selamat menyaksikan bagi teman-teman yang menyaksikan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Abdurrahman Mufid dengan NIM G002432 dari kelompok 2418 atau B8. Pada kesempatan kali ini akan membuat satu saya akan membahas kepada beberapa soal yang telah diberikan. Yang pertama adalah jelaskan mekanisme ereksi dan ejakulasi. Sebelum kita masuk kepada mekanisme ereksi dan ejakulasi, kita akan mempelajari sedikit ya tentang anatomi anatomi dari penis itu sendiri. Saya sudah punya gambar di sini. Jadi kita bisa tahu yang atas ini adalah eh, bagian atas atau bagian dorsal adalah corpora cavernosa, ini ya. Dan yang bawah ada corpus spongiosum. Tentu di sini ada arteri dan vena. Di sini ada vena profunda penis. Di sini ada arteri profunda penis. Ada juga kemudian arteri cavernosa di sini akan bercabang menjadi arteri helicinae. Ada rongga-rongga di dalam eh, corpora cavernosa disebut cavernae. Begitu, dia kelak akan terisi oleh darah, maksudnya akan mengembang terisi oleh darah apabila terjadi ereksi. Yang bawah ada corpus spongiosum. Di tengah-tengah corpus spongiosum ada uretra. Uretra pars spongiosa atau jalur ketika lewatnya urin begitu ya. Oke, kita pertama akan membahas mekanisme ereksi. Sebelum kita membahas, kita akan membahas tentang penyebab penyebab dan waktu terjadi. Menurut waktu dan sebab terjadinya, penyebab ereksi itu dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah psikogenik, nokturnal, dan refleksogenik. Psikogenik terjadi setelah kita memikirkan atau membayangkan rangsangan seksual, membayangkan hal yang bersifat seksual seperti itu. Ada juga nokturnal. Nokturnal berarti eh, kondisi ketika selama tidur atau saat bangun tidur. Normalnya seorang laki-laki ketika bangun tidur maka akan terjadi ereksi. Ini disebut sebagai ereksi nokturnal. Ada juga refleksogenik akibat terjadi sentuhan fisik atau rangsangan terhadap penis. Nah, ereksi berkaitan dengan saraf parasimpatis. Bagaimana mekanismenya? Saya akan menjelaskan. Ya, jadi pertama otak akan mengirim stimulus seksual ke penis. Bagian otak yaitu hipotalamus dan hipokampus yang tepatnya di area preoptik medial dan paraventricular nucleus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi akan mengirim sinyal saat pria mendapatkan rangsang seksual. Impuls sistem saraf pusat dibawa efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4 ya. Nah, kemudian serat parasimpatis sakral 2 sampai 4 ini akan menghasilkan oksida nitrat oleh endotel penis, kemudian akan mengaktifkan enzim guanilil siklase. Kemudian akan terjadi peningkatan eh, guanin monofosfat atau GMF seperti itu yang akan merelaksasi otot polos di arteri penis sehingga arteri penisnya melebar ya, sehingga ketika eh, otot polosnya melebar seperti itu akan membawa aliran darah ke dalam penis atau aliran darah ke dalam penis bertambah, vasodilatasi berarti ya. Nah, tadi arteri arteri cavernosa itu akan terisi oleh darah, darah yang masuk akan banyak, kemudian darah akan masuk ke dalam arteri helicinae atau cabang-cabang kecil dari arteri cavernosa, kemudian akan mengisi ruang-ruang daripada corpora cavernosa atau cavernae tadi, ya. Sehingga tekanannya tinggi di cavernae. Jadi masuk semua ke cavernae, penggembungan jaringan erektil. Nah,
Ketika sudah darah itu sudah masuk ke dalam corpus cavernosum atau cavernae, dia akan menekan vena dorsalis profunda penis sehingga darah itu akan terjebak di penis sehingga disebut sebagai satu peristiwa yaitu ereksi. Darahnya nggak bisa balik. Itu berarti disebut sebagai ereksi. Oke. Kemudian saya akan juga membahas tentang mekanisme ejakulasi. Oke. Jadi ejakulasi terjadi ketika rangsang seks itu sudah kuat. Pusat refleks medula spinalis mengeluarkan saraf simpatis, segmen toraks 12 sampai lumbal 2, kemudian plexus hipogastricus. Setelah itu, kontraksi vas deferens dan ampula. Kemudian keluarnya sperma ke uretra interna. Keluarnya sperma ke uretra interna ini disebut sebagai tahap emisi. Jadi ejakulasi kan dibagi dua, satu tahap emisi, satu tahap ejakulasi. Keluarnya sperma ke uretra interna adalah tahap dari emisi. Nah, kemudian kontraksi lapisan otot glandula prostat, kemudian kontraksi vesikula seminalis, kemudian akan menyemprotkan cairan vesikula seminalis dan prostat ke uretra. Jadi eh, kontraksi dari dia akan menghasilkan cairan-cairan vesikula seminalis, prostat akan menghasilkan cairan yang akan menjadi satu dengan semen. Ya. Sperma bercampur juga dengan cairan glandula bulbouretralis, terisinya osteum uretra internum sebagai sinyal nervus pudendus ke regio sakral. Nah, setelah itu terjadi, kemudian proses ejakulasi menyebabkan kontraksi arteria helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi musculus bulbus spongiosum dan musculus ischiocavernosus sehingga dorongan mengeluarkan semen dari uretra sehingga keluar oleh kontraksi musculus bulbus spongiosum dan musculus ischiocavernosus. Begitu dari apa yang kami bisa jelaskan tentang mekanisme ereksi dan ejakulasi. Harapannya semua yang menonton dapat berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.